Beliau adalah seorang profesional di bidangnya, lahir di tahun 1967, lulusan Magister Manajemen dari Universitas Riau. Memulai karirnya di PT Pegadaian pada tahun 2011 sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Produk. Lalu beliau ditunjuk sebagai pimpinan wilayah kantor wilayah 8 dan 9, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Budaya Kerja sejak tahun 2009, dan sejak tahun 2019 menjabat sebagai Corporate Secretary PT Pegadaian Persero. Langsung saja kita sapa Bapak R. Swasono Among Widodo, Corporate Secretary PT Pegadaian. Baik, terima kasih. Saya tentunya terus mengucapkan kepada SWA Group ya, khususnya Pak Kemal, memberi kesempatan pada Amung, ya, nama saya Amung Widodo, tapi biasa dipanggil Amung. Jadi Korsek sudah 3 tahun dan tadi sepintas adalah kurikulum vitae kami, mana di Pegadaian sudah hampir tahun 94 sampai tahun 2021. Oke. Jadi saya punya waktu yang singkat dan kepada Ibu Frederick, kemudian kepada Mas Wijaya, ini teman Korsek ya, dari Wijaya Karya, kemudian Ibu Melinda, Pak Sapuan tadi yang baru saja terminal di Kemas Koja, dan kemudian juga Bu Marina Eka Maria yang dari Prodia. Saya akan mengupas dari sisi lain, karena kalau dari pertama tadi Bu Frederick sudah memberikan konsep besar bagaimana profil seorang Korsek ya dalam pelaksanaan keseharian. Nah, tadi disambung dengan Pak Wijaya dengan bagaimana hubungan departemen, kemudian stakeholder dengan garis-garisnya, kemudian disambung juga dengan sebagian adalah dilanjut dengan eksekusi. Nah saya akan cerita banyak bukan di tataran konsep, bukan di tataran aturan-aturan bagaimana yang disebutkan tadi oleh teman-teman sebelumnya. Saya hanya merasakan bagaimana 3 tahun menjadi Korsek. Nah, ini adalah satu pengalaman mungkin pribadi bagaimana seorang Korsek, sosok Korsek dalam sebuah organisasi. Bagaimanapun juga Korsek dan SPI sudah diatur tersendiri, Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang OJK. Tentunya jabatan 2 ini adalah jabatan yang strategis dianggap. Nah, kemudian di bawah langsung ke direktur utama. Biasanya kalau organisasinya besar, dia di bawah direktur utama. Nah, saya menjelaskan satu persatu bahwa fungsi tugas Korsek itu dia harus mengetahui semuanya. Betul kata Ibu Frederick, harus tahu semuanya. Karena apa? Karena orang taunya Citra itu perusahaan pas keluar, di mana-mana direksinya keluar didampingi oleh Korsek. Nah, Korsek ini penampilan dari atribut baju dan lain-lain memang harus berbeda. Bayangkan kalau orang Korsek bajunya amburadul gitu kan, maka orang akan melihat bahwa citra perusahaan seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, makanya berat sekali Korsek harus tahu. Kemudian karena tahu tadi, dia harus bisa memberikan masukan yang objektif kepada BOD dan BOC. Tugas Korsek ini adalah mengharmonisasi keduanya, baik BOD BOC, ditambah lagi bagaimana hubungan ke bawah. Ini tugas Korsek sebagai penghubung. Tak lain dan tak bukan juga Korsek monitoring prinsip-prinsip GCG, karena orang luar melihat, masyarakat melihat Korsek bagaimana monitoring. Kalau ada apa-apa, Korseknya dulu yang ditanya wartawan, bukan divisi yang ngurusin GCG-nya, gimana? Nah, ini Korsek lagi. Dan tak lain, sebagaimana tema reputation tadi, menjaga citra dan meningkatkan reputasi perusahaan. Ini adalah sebuah Korsek. Penting banget ini, yang penting ini, makanya gambarnya cinta ini Pak Kemal ya. Nah, kemudian sebagai penghubung tadi saya jelaskan sekilas, bagaimana stakeholder, bagaimana dengan senior manajemen, di bawahnya ini harus kita mengharmonisasi. Nggak bisa kita memposisikan Korsek itu saling mengadu. Jadi satu dengan satu diadu, tidak. Dia harus menetralkan. Kemudian menjalankan komunikasi perusahaan, dia sebagai speak person atau sebagai corong perusahaan kepada internal maupun kepada eksternal. Ini beban berat juga, tapi bagi orang yang suka
passionnya Korsek tentunya juga bisa menjalankan ini. Kemudian yang terakhir, tidak hanya non dokumen itu diurusin, dokumen perusahaan, rapat umum pemegang saham, daftar pemegang saham, semua. Nah, hari ini saya ingin menceritakan bagaimana 3 tahun ini saya dan tim itu mengembangkan dari analog ke digital. Tim pendukung kami cukup 4. Saya, kemudian ada Kadep Komunikasi Perusahaan, dan Kadep BOD Office, Kadep Protokol, dan Event. Nah, keempat ini, kalau kita lihat struktur organisasinya, di bawah yang hijau tua ini adalah kerjaan utamanya. Kerjaan lainnya juga banyak namanya, tapi nggak bisa ditulis di sini ya. GCG ada di divisi kepatuan, divisi Renstra itu di garis titik-titik ini adalah koordinatif, yang subordinatif. Sehingga kita tidak di bawah saya, namun itu adalah divisi yang mensupport kami. Karena orang taunya TJSL atau sekarang CSR. Orang taunya di Sekper, karena mohon maaf kalau di beberapa organisasi termasuk BRI pun saya tanya, Korseknya CSR ini ada di Korsek. Namun kalau di Pegadaian, karena mengingat sudah besar juga skala bisnisnya, maka TJSL, divisi Renstra Hukum dan divisi kepatuhan itu adalah sudah sendiri. Nah, tapi ini sering kita melakukan pertemuan rutin untuk kemudian kita mengambil satu keputusan atau aktivitas. Baik, lanjut. Nah, kembali tadi dari departemen kita bagi menjadi komunikasi, corporate communication. Nah, apa yang telah kita lakukan selama ini saya ambil 2020 ya, karena saya 2019 saya masuk, 2020 banyak hal yang saya berikan pengembangan. Kita ciptakan namanya majalah Pegadaian kita dalam bentuk digital. Jadi seluruh karyawan Pegadaian ini kalau ingin berita-berita internal, menulis artikel itu ada di sini ya. Ini artikel-artikel ditulis, mereka masuk di sini. Kemudian kita setiap triwulan 2 bulan sekali kita juga membuat The Guardian News ini adalah suatu majalah yang digital dan sebagian cetak. Memang kita harus mencetak untuk bukti tetap Pak Kemal saat sekarang, walaupun digital ya Pak Kemal, tetap kita harus cetak. Tidak banyak namun ada. Kemudian kita juga membuat satu platform e-office. Ya, e-office ini kita kelola. Dan kita sekarang ini setahun ini sudah Jakarta kantor pusat, nanti tahun depan 2022 ini roll out. Jadi seluruh Indonesia e-office satu pintu. Lanjut, ini di komunikasi internal. Nah, bagaimana dengan eksternal? Kita punya Pegadaian Co-ID. 120 tahun Pegadaian itu sudah hadir, dan ini harus punya web. Dan web ini kita sudah buat PPID kemarin, alhamdulillah kita dari ranking 54 kemarin naik menjadi menuju informatif, jadi sudah ranking 11 alhamdulillah. Ranking satunya PT Kereta Api. Terus lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa reputasi harus dijaga, harus dimonitor. Nah, kita monitor untuk tier 1. Tier 1 itu dalam majalah Kompas, Jakarta, dan lain-lain. Kemudian medianya elektronik seperti itu, kita masukkan. Nah, di sini kita lakukan rekapitulasi dan pemberitaan negatif. Nah, terhadap pemberitaan negatif, kita monitor dan kita lakukan follow up. Ya, tadi nanti kita mungkin ada yang tanya, akan kita jelaskan ya, karena waktunya mepet. Inilah yang kita tanggung jawab, bagaimana pemberitaan positif dan negatif harus kita kelola. Lanjut. Protokol. Semula kita kalau mau tanya 3 minggu lagi apa ya agenda Pak Direksi misalnya gitu ya. Nah, itu nggak ada. Maka kita ciptakan adalah Melinda, manajemen list agenda untuk menginput agenda kegiatan BOD. Ya, kemudian agenda meeting. Meeting juga kita sudah buatkan di Android, Ameta namanya, dan web, sehingga dua-duanya web ini kita membantu banget ini. Bagaimana mulai ruangan, nggak tabrakan, termasuk di situ, mohon maaf Pak, Bapak Ibu, termasuk kue, jumlah kuenya, snacknya, alat-alatnya yang dibutuhkan yang peminta atau user rapat. Ini kita sudah buat. Itu karena apa? Kita sangat besar sekali. Gedung kita ada 4 gedung. Kalau kita nggak
sentralkan tabrakan rapat itu sering terjadi saat dibuat konvensional atau manual. Lanjut. Nah, untuk BOD Office tadi, kita selama setahun 2 tahun ini yang dari manual kita buatkan program aplikasi untuk Integrated Corporate Secretary System, di mana di situ data-data seluruh BOD dan BOC masuk ke dalamnya dan memudahkan ya untuk mencari informasi data yang nanti diolah menjadi informasi. Lanjut. Nah, pengembangan ke depan Bapak Ibu, kami merasakan bahwa kita masih banyak kekurangan. PPID yang kemarin hanya website, tahun ke depan tahun 2022 platformnya kita jadikan iOS dan Android. Ya. iOS dan Android. Jadi kita lengkap. Kemudian pejabat membuat informasi ini kita buat informasi publik, nanti setiap tahun ini dilombakan ini Pak Kemal nih. Website Pegadaian yang tadinya ini belum interaktif, nanti redesign websitenya kita buat lebih menarik, layoutnya kita rubah dan menjadi lebih interaktif sehingga ada di situ transaksi-transaksi di dalam web. Ini kita akan coba di tahun 2022 tentunya dengan divisi-divisi terkait ya Bapak Ibu. Website kita yang Pegadaian Co.id yang tadi majalah ini juga kita buatkan streaming video karena tentunya anak-anak milenial itu suka video-video ya. Nah, karena belum ada video, maka website kita Pegadaian itu yang terkait dengan majalah atau berita itu kecil banget peminatnya. Dari 14.000 karyawan kita, yang akses itu paling banter 4.000 sampai 5.000. Mengapa? Ya karena anak-anak muda kalau nggak ada videonya, nggak ada yang gerak-gerak di situ, kurang menarik. Nah, kita akan perbaiki. Itu kelemahan kita evaluasi. Kemudian e-office yang tadi kantor pusat kita sampaikan tahun 2022 akan di seluruh Indonesia. Lanjut. Ini audit komunikasi, mohon maaf, jujur aja bahwa selama kita sombong bahwa komunikasi kita sudah terapkan, setiap saat kita lakukan gathering dengan A dengan B, ternyata apakah itu benar? Nah, itu kita minta tahun 2022 audit komunikasi, apa yang telah diterapkan oleh Pegadaian 120 tahun, apa sudah bagus benar, sudah memenuhi parameternya sesuai dengan standarisasi komunikasi yang bagus. Nah, ini kami lagi mau nyari siapa yang bisa ngaudit komunikasi ini. Ya, ini penting sehingga kita bisa ukur seperti Indi komunikasi. Kalau kita Indi ya, Indi itu IT. Kita dari 4.0 kita sudah mulai menuju ke bagus 3, protokoler, sertifikasi protokoler, ini standarisasi. Selama ini protokoler kita belum tersertifikasi, kita coba. Risalah radir yang manual kita rubah menjadi digitalisasi sehingga dashboardnya tahu, divisi mana yang lambat, masih kuning, masih merah, belum menindaklanjuti. Di dalam dashboard itu kita ingatkan, kadang-kadang lambat. Hari ini hasil radir, kemudian nggak dipantau atau manual, tahu-tahu di 3 bulan belum ditindaklanjuti. Nah, ini kita akan menuju ke situ. Lanjut. Untuk media sosial, alhamdulillah bagian dari Korsek juga. Instagram kita dari tahun 20 saya masuk, sekarang sudah 124.700 ya followernya. Kemudian dari YouTube yang saya masuk itu masih sekitar 10.000, di bawah 10.000. Sekarang 27.000 itu di tahun 2020. Yang bulan Juni, hari ini present day ini kemarin, itu 51.300. Ini perlu hal ini saya lakukan karena memang ini ke depan paling mudah komunikasi melalui media sosial. Lanjut. Kemudian Good Corporate Governance GCG skor kita, mohon maaf ini bukannya sombong, saya sendiri bingung mengapa kok nilai kita kok hampir mentok loh, Pak Kemal khususnya ini. Saya bingung juga mengapa 98,6. Nah, itu independen yang menilai dan tidak ada hal-hal yang direkayasa. Artinya alhamdulillah kita menjadi the most trusted company untuk skor GCG yang parameternya dinilai, kita nilainya hampir sempurna. Nah, ini masih lokal Bapak Ibu. Tahun 2022 Good Corporate Governance kita sudah akan maju ke Asia. Itu artinya bahwa Pegadaian ingin selalu maju dan maju. Sehingga apabila nanti di Asia dinilai masih kurang, apa yang kurang? Kita perbaiki lagi. Inilah yang tentunya kita tidak cepat puas diri terhadap angka-angka yang ada. Lanjut. Terhadap penghargaan, ini adalah kebanyakan karena kita bicara Korsek, biasanya komunikasi. Kemudian jujur aja kalau namanya Korsek ini untuk penghargaan jarang ada.
Makanya kalau ada media seperti ini dan tiap tahun dilaksanakan, tentunya bisa mengukur diri kita, apa kekurangan kita dan sebagainya. Mohon Pak panitia memberikan evaluasi kepada kami nanti. Kalau parameternya udah standar, Pak Amung, kamu sebagai Polsek kurang nih, kurang banyak networking, kurang banyak. Nah, itu mohon itu bisa diberikan kepada kami untuk evaluasi secara berkelanjutan, Pak Kemal, sehingga ke depan Polsek seluruh Indonesia punya standar yang sama, sehingga tahu bahwa kurangnya di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Karena jujur aja Polsek di BUMN sebanyak 100 lebih itu memang karena klasternya sudah berbeda-beda, untuk bertemu langsung secara fisik agak susah. Nah, tentunya hal seperti ini juga menjadi kendala. Baik, mungkin ini penghargaannya adalah yang terakhir ya. Ada lagi? Mungkin terima kasih yang terakhir kali ya. Penghargaan Pegadaian relatif agak banyak ya. Sehingga kalau ini sudah tulisan terima kasih, mau nggak mau Bapak Ibu dan peserta Zoom yang terhormat, saya harus menutup diri. Terima kasih, saya akhiri sekian.